Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Darwis, dosen tetap program studi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Puang Rimagalatung. Pada semester genap ini, saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya Keperawatan Anak 1, Konsep Dasar Keperawatan 2, dan Keperawatan Komunitas 1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DAA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Anak 1. Dengan bobot SKS 5 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori, 1 SKS praktek, dan 1 SKS praktek lapangan. Dengan bobot SKS tersebut, saya bersama satu orang dosen sebagai pengampu mata kuliah. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait teknik pengajaran saya gunakan, izinkan saya untuk menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan model pembelajaran pada mata kuliah Keperawatan Anak 1. Mata kuliah Keperawatan Anak 1 merupakan mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus kepada respon anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan mulai lahir sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit akut, di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatannya baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Dan mata kuliah ini juga merupakan integrasi dari penerapan ilmu keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang membantu mengantarkan mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan secara profesional dan holistik, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi bagi klien dan keluarganya. Dengan menerapkan komunikasi efektif serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. Proses pembelajaran mata kuliah Keperawatan Anak 1 berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis, komprehensif, dan kritis dalam mengaplikasikan konsep dengan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah, serta mengembangkan sikap profesional, pengembangan soft skill melalui beberapa model belajar yang relevan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Keperawatan Anak 1 adalah bila diberi kasus, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sehat dan keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya, menghargai sumber-sumber etnik, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang unik. 2. Mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit akut, kronis, terminal, serta keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber etnik, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang unik. 3. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi pada sehat sakit akut dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai SOP serta menerapkan prinsip automatic care, legal, dan etis. 4. Mahasiswa mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak dan keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. 5. Mahasiswa mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak, keluarga yang mengalami untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya. 6. Melakukan rujukan pasien, mendokumentasikan pengkajian MTBS dengan benar,
mendemonstrasikan pengobatan MTBS, mendemonstrasikan pendidikan kesehatan pada anak dan keluarga. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah keperawatan anak 1. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah saya gunakan untuk menjelaskan atau menyampaikan materi-materi dalam setiap pertemuan. Yang kedua, collaborative learning, di mana terdapat 2 atau lebih mahasiswa untuk belajar secara bersama-sama, melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dan memanfaatkan sumber-sumber daya dan keterampilan satu sama lain seperti meminta informasi, mengevaluasi ide-ide satu sama lain, memantau, dan lain-lainnya. 3. Case study. Metode ini metode pembelajaran aktif yang memfokuskan mahasiswa mengenai situasi yang nyata dari sebuah kasus atau contoh yang mengharuskan mahasiswa untuk mengambil tindakan dan menyimpulkannya. 4. Small group discussion merupakan proses pembelajaran dengan melakukan diskusi kelompok kecil dengan tujuan agar mahasiswa terlatih dalam memecahkan masalah, mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan membuat kesimpulan dari berbagai pendapat. Biasanya di sini saya memberikan topik terkait isu-isu masalah kesehatan pada anak untuk dibahas, kemudian dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang kelima, yang terakhir adalah dengan melakukan simulasi dan role play atau bermain peran yang merupakan proses belajar dengan mengkreasikan suatu peristiwa. Sebagaimana contohnya, mahasiswa berperan sebagai perawat anak dan ada yang berperan sebagai pasien anak. Tujuannya adalah bagaimana nantinya mahasiswa mampu berinteraksi dengan menggunakan komunikasi terapeutik, tindakan yang diberikan, dan berfokus pada keluarga. Interaction di mana di masa pandemi ini sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan sistem hybrid, yaitu daring dan luring atau tatap muka. Bentuk interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa adalah saya melakukan diskusi secara langsung di kelas, kemudian saya menggunakan media berupa WhatsApp, Zoom, dan Google Classroom yang saya gunakan untuk berkomunikasi dan berdiskusi terkait materi perkuliahan. Selanjutnya, interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa adalah pembelajaran di laboratorium. Biasanya saya memberikan simulasi pengukuran dalam deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan metode ini diharapkan mahasiswa lebih memahami dari teori yang telah disampaikan dan dapat diaplikasikan teori tersebut ke dalam praktek, kemudian mengasah keterampilan mahasiswa pada kasus keperawatan anak. Adapun asesmen, bagaimana cara saya dalam melakukan penilaian? Di pertemuan pertama saya sudah melaksanakan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa, di mana saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara saya dalam melakukan penilaian. Kehadiran 10%, tugas mandiri 20%, tugas terstruktur 20%, UTS 30%, dan UAS 20%. Berikut video pengajaran saya yang saya lakukan di ruang kelas secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun sebelum kita masuk di materi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Sebelumnya Ibu tanya dulu, sudah absen semua? Sudah. Oke, baik. Di link yang Ibu sudah bagikan ya. Oke, baik. Materi hari ini adalah, sekali lagi Bu, ulangi, adalah pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun sebelumnya Ibu mau review dulu tentang materi kita minggu lalu.
Ada yang masih ingat materi Ibu minggu lalu? Silahkan Muhammad Yusran. Peran perawat dalam perawatan anak. Yang pertama, pemberian perawat. Yang kedua, sebagai advokat keluarga. Yang ketiga, penjaga penyakit. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, konseling. Yang keenam, kolaborasi. Yang ketujuh, pengambilan keputusan etik. Dan yang terakhir, peneliti. Jawaban yang bagus dari saudara Muhammad Yusran. Selanjutnya, dari jawaban yang diberikan Muhammad Yusran terkait peran perawat anak, ada yang bisa jelaskan tentang peran perawat kolaborasi. Yulia Astrid, silahkan. Perawat kolaborasi yaitu perawat yang saling bekerja sama. Artinya di sini kita bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya seperti ahli gizi, psikologi dan lain-lainnya, karena anak itu merupakan individu yang kompleks yang memerlukan banyak tenaga kesehatan seperti itu. Jawaban dari Yulia sangat bagus. Sekarang kita lanjut materi hari ini, pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama kita bahas dulu tentang apa itu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan dalam besar, jumlah dan ukuran sel atau organ. Jadi kalau kita berbicara pertumbuhan berarti bisa diukur dan bersifat kuantitatif. Apa-apa saja yang masuk dalam lingkup pertumbuhan? Yang pertama ada berat. Berat badan biasanya kita ukur dengan menggunakan timbangan. Selanjutnya panjang badan biasanya kita ukur dengan meteran. Dan umur tulang. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh. Kalau perkembangan itu tidak bisa diukur, makanya dia bersifat kualitatif. Apa-apa lingkup daripada perkembangan itu sendiri? Yang pertama ada emosi. Yang kedua ada intelektual. Yang ketiga adalah tingkah laku dari anak itu sendiri. Selanjutnya periode tumbuh kembang anak. Periode tumbuh kembang anak dibagi menjadi 6 tahapan. Tahapan pertama ini BBL atau bayi baru lahir. Umurnya 0 sampai 28 hari. Yang tahapan kedua adalah bayi, di mana masuk dalam 28 hari sampai 1 tahun atau 24 bulan. Yang ketiga, tahapan ketiga adalah usia toddler atau usia bermain. Di mana usia ini adalah usia emasnya anak. Umur berapa? 1 sampai 3 tahun. Tahapan keempat, usia prasekolah atau umur 3 sampai 6 tahun. Yang kelima adalah usia sekolah 7 sampai 12 tahun dan yang terakhir adalah usia remaja atau yang masuk dalam usia puberitas umur 13 sampai 18 tahun. Inilah periode tumbuh kembang anak dibagi menjadi 6 tahap. Selanjutnya, apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan anak? Tadi Ibu sudah jelaskan apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Sekarang kita akan lihat perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan itu. Yang pertama perbedaannya adalah kalau di pertumbuhan dia ada perubahan dalam bentuk besar, ada ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Yang tadi Bu jelaskan bahwa di pertumbuhan kan ada kalau berat badan bisa diukur dengan timbangan, panjang badan atau tinggi badan bisa diukur dengan meteran. Sehingga kalau pertumbuhan itu adalah bisa diukur dan bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur
dan fungsi tubuh yang kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Itu adalah perkembangan. Selanjutnya tumbuh kembang anak. Coba perhatikan di slide ini. Ada tumbuh dan ada berkembang. Bertambahnya ukuran fisik kita lihat dari yang tadinya hanya bisa misalnya merangkak, yang selanjutnya bisa berjalan, berlari, itu adalah pertumbuhan karena dilihat dari ukuran fisiknya. Selanjutnya perkembangan, bagaimana dia bertambahnya kemampuan fungsi organ tubuh, misalnya yang tadinya pada saat bayi baru lahir dia hanya bisa menangis, kemudian berkembang bisa berbicara misalnya. Itu adalah salah satu contoh dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya ciri-ciri tumbuh kembang. Yang pertama, proses yang kontinu sejak konsepsi sampai maturasi. Jadi, ciri tumbuh kembang itu dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Yang kedua, terdapat percepatan dan perlambatan dalam proses tumbuh kembang dalam periode tertentu sehingga setiap organ tubuh berbeda. Artinya, seperti ini misalnya, pada usia janin pertumbuhan itu akan cepat, tapi akan melambat nanti ketika pada usia remaja. Itu maksudnya. Yang selanjutnya, pola perkembangan anak adalah sama, tetapi kecepatannya berbeda antara satu dengan yang lain. Misalnya, ada beberapa anak yang bisa kita amati, ada yang usia 10 bulan sudah bisa berjalan, 12 bulan sudah bisa berjalan, bahkan ada yang 13 bulan baru bisa berjalan. Ini masih dalam tahap normal ketika dia masih dalam tahap perkembangan anak itu sendiri. Selanjutnya berhubungan erat dengan maturasi dan sistem susunan saraf pusat. Aktivitas seluruh tubuh diganti respon individu yang khas, arah perkembangan sefalokaudal. Artinya, misalnya pada anak, biasanya kan kalau anak itu sefalokaudal itu dari kepala ke kakinya. Biasanya dia mulai menggerakkan kepala, baru turun ke bagaimana dia menggerakkan tangan, kaki, dan lain-lainnya. Itu maksudnya. Yang selanjutnya, refleks primitif akan menghilang sebelum gerakan volunteer tercapai. Bayi mempunyai refleks primitif yang mana itu? Refleks Moro, refleks Babinski itu akan hilang nantinya setelah bayi mencapai refleks kompleksnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak. Tadi Ibu sudah jelaskan apa perbedaan pertumbuhan dan apa perbedaan perkembangan, apa ciri-ciri daripada pertumbuhan dan perkembangan, dan bagaimana pola-pola dari perkembangan itu sendiri. Deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama kita bahas dulu pertumbuhan anak. Di pertumbuhan dan perkembangan anak bisa diukur melalui antropometri. Apa-apa yang masuk dalam antropometri? Yang pertama, ada berat badan. Yang kedua, ada tinggi badan. Yang ketiga, lingkar kepala. Yang keempat adalah lingkar lengan atas. Ini semuanya mempunyai nilai normal sebelum kita melakukan pengukuran antropometri. Jadi nantinya misalnya mahasiswa turun di lapangan atau mahasiswa ikut posyandu ketika nanti ikut melakukan pengabdian misalnya. Mahasiswa paham dulu apa nilai normal daripada berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas. Paham maksudnya Ibu? Paham. Baik. Yang selanjutnya, di pertumbuhan selain pengukuran antropometri bisa juga dilakukan pemeriksaan fisik. Untuk melakukan pemeriksaan fisik pada pertumbuhan dan perkembangan, apa yang mau kita lihat? Kita mau lihat bentuk tubuhnya, bagaimana pemeriksaan lengannya, bagaimana menentukan jaringan lemak. Itu bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan fisik. Itu.
Yang selanjutnya di pertumbuhan anak ada pemeriksaan laboratorium. Di pemeriksaan fisik tidak bisa kita melihat pemeriksaan HB, tapi harus dilakukan di laboratorium. Begitupun dengan bagaimana serum proteinnya seperti albumin dan globulinnya. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Yang terakhir adalah untuk melihat bagaimana pertumbuhan anak, kita bisa melihat di pemeriksaan radiologi. Apa yang bisa kita lihat di pemeriksaan radiologi adalah pemeriksaan tulang. Biasanya kan anak yang ada yang usianya harus sudah misalnya tingginya 10 cm padahal dia belum. Olehnya itu bisa dilakukan pemeriksaan radiologi. Karena kalau hanya melakukan pengukuran antropometri itu belum bisa dipastikan. Sehingga lebih lanjut bisa dilakukan pemeriksaan radiologi. Sampai di sini paham? Paham. Selanjutnya pertumbuhan fisik pada anak. Nilai normal ini bisa mahasiswa gunakan nanti pada saat mahasiswa turun di lapangan. Yang pertama adalah berat badan. Umur 5 bulan normalnya 2 kali berat badan saat lahir. Berat badan saat lahir normalnya 200 gram. Jawaban yang bagus. Selanjutnya umur 1 tahun 3 kali berat badan saat lahir. Umur 2 tahun 4 kali berat badan saat lahir. Inilah berat badan normal pada pertumbuhan anak dengan menggunakan antropometri. Yang selanjutnya tinggi badan normalnya saat lahir adalah 50 cm. Kalau 1 tahun 1,5 kali tinggi badan saat lahir. Ini adalah nilai normal dari lingkar kepala. Ini masih berhubungan tentang pengukuran pertumbuhan dengan menggunakan antropometri. Lingkar kepala mahasiswa bisa lihat semua di sini nilai normalnya. Saat lahir, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dewasa, dan pada saat juga tumbuh gigi. Selanjutnya, perkembangan anak. Di perkembangan anak ada beberapa cara melakukan pengukuran. Yang hari ini Ibu akan jelaskan adalah pengukuran perkembangan anak dengan menggunakan DDST-2 atau Denver Development Screening Test. Sebelum Ibu jelaskan ini, Ibu bagikan dulu format daripada atau lembar penilaian dari Denver 2. Ibu bagikan dari sini. Silakan ke belakang. DDST adalah salah satu dari metode screening terhadap kelainan perkembangan anak. Tes ini bukanlah diagnostik untuk tes IQ, tapi DDST adalah alat untuk mengukur perkembangan anak. DDST memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk metode screening yang baik. Tes ini mudah dan cepat. Bisa dilakukan 15-20 menit dan dapat diandalkan dan menunjukkan validasi yang tinggi. Di DDST ada 4 sektor yang bisa kita ukur. Yang pertama, silahkan lihat di lembar penilaian yang Ibu bagikan. Yang pertama ada personal sosial. Itu sektor pertama. Yang kedua, gerakan motorik halus atau sektor motorik halus. Yang ketiga ada bahasa. Dan yang keempat adalah motorik kasar. Inilah 4 sektor yang kita lakukan penilaian dengan menggunakan Denver 2 dalam mengukur perkembangan anak. Sebelum kita melakukan pengukuran perkembangan anak dengan menggunakan Denver 2 dalam 4 sektor, yang pertama personal sosial, motorik kasar, motorik halus,
dan bahasa. Terlebih dahulu, mahasiswa harus menghitung usia anak. Bagaimana cara kita melakukan perhitungan usia anak? Yang pertama, kita tulis tanggal, bulan, kapan dilaksanakan tes perkembangan anak. Yang kedua, kurangi dengan cara bersusun antara tanggal dan bulan dan tahun kelahiran anak. Artinya misalnya kita tulis dulu 2002 misalnya, bulan 7 tanggal 19. Kemudian kita tulis bersusun, di bawahnya lagi anggaplah dia lahir tahun 2019. Berarti tahun 2019 bulan 5 tanggal 20 misalnya. Seperti itu penjelasan dari poin 2. Yang ketiga, patokan umur bayi. Dalam 1 bulan kita samakan dengan 30 hari, namun jika kurang dari 15 hari dibulatkan ke bawah, dan jika lebih dari 15 hari dibulatkan ke atas. Inilah cara menghitung usia anak sebelum kita melakukan pengukuran perkembangan anak dengan menggunakan DDST 2. Paham sampai di sini? Yang terakhir adalah cara melakukan tes DDST. Yang pertama, lakukan tes terhadap anak semua item yang dilalui garis usia dan item setelah garis usia untuk masing-masing sektor. Jadi cara menggunakan lembar DDST atau Denver 2 ini, kita membuat garis lurus ke bawah dari bulan kelahiran atau tahun kelahiran dari anak setelah kita menghitung usia dari anak itu sendiri. Saya rasa untuk materi hari ini cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Baik, adapun pertanyaan saya, bagaimana cara orang tua melakukan pengukuran perkembangan anak supaya optimal? Pertanyaan yang bagus dari Nurhalisa. Baik, Ibu akan jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang tua paham tentang bagaimana melakukan pengukuran dan perkembangan anak. Olehnya itu, salah satu tugas kita nanti pada saat turun di lapangan adalah bagaimana kita memberikan keterampilan kepada orang tua untuk melakukan pengukuran perkembangan anak dengan cara bagaimana orang tua merangsang nantinya perkembangan anaknya. Misalnya sebagai contoh, anak yang sudah mau berjalan tapi terus digendong sama orang tuanya, itu tidak akan berjalan sesuai dengan umurnya. Kenapa? Tidak ada rangsangan atau stimulus dari orang tua. Olehnya itu, kita sebagai calon perawat harus memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua untuk memberikan stimulasi atau rangsangan terkait pertumbuhan dan perkembangan anak. Paham? Baik. Masih ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, Ibu rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita ketemu dengan materi yang berbeda. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.